akhirnya terpaksa menutup kolom komennya. Dan akhirnya setelah tua nggak sih Gus ini Pak? Tua. Dia kan ketua Ada 50-an nggak sih? Hah? Masih muda palingnya. Enggak, bisa 50 berapa ya? sekali dan kemudian 52 apa ya? Adiknya Yeni kan dia? Adiknya Yeni Wahid ya? Kepompowak. Sepupu emang Yeni Wahid. Saya rasa cukup bagus adalah bahwa seharusnya Itu anaknya Gus Soleh itu apa ya? Seharusnya dia tidak Ya, ada sih yang adiknya Gus Dur. Anak-anak Gus Dur itu. Iya, ada yang laki-laki itu yang Gus Soleh apa Gus SMK gitu ya, yang putih abu-abu itu tadi, jadi Gus pasti kelihatan gitu, apalagi kalau saya sering lihat anak di daerah gitu ya, mereka sering wajahnya kan polos begitu, beda dengan anak-anak yang di jalanan. Kelihatan bahwa dia masih anak-anak begitu, dilihat dari wajahnya, memang kebanyakan kan sudah di-blur, tapi pas awal-awal itu ada wajah aslinya. Jadi seharusnya dia paham gitu, dia sedang memarahi seorang anak yang berusaha untuk mencoba bekerja, harusnya dia justru menasehati. Itu nasihat dari netizen gitu, dan sungguh tidak bijak kalau seandainya dia kemudian menjatuhkan apa ya, apalagi itu dilihat juga oleh orang lain gitu, bukan mengajak dia untuk berbicara dengan misalnya yang bertanggung jawab, koordinator dari pihak sekolah yang dan sebagainya gitu, Mas Ersu. Dan mungkin Mas Ersu heran kenapa ada telegram, TikTok gitu di daerah gitu ya. Ya karena memang ini Lulup ini kalau kita saya nggak tahan tuh lihatnya, waduh kayak saya pikir istri sultan gitu loh. ya mungkin dia memang memposisikan demikian. Kalau saya lihat sih dia memposisikan dirinya demikian, Mas Ersu, karena memang dia menerima beberapa endorse gitu ya. Kan namanya kalau di daerah itu dia sudah menerima endorse itu sepertinya sudah sesuatu yang apa ya, levelnya di atas orang biasanya begitu ya. Dan kemudian juga kalau dilihat dari ininya, dia memang berusaha memperlihatkan dirinya seperti itu gitu. Seperti misalnya ada unggahan-unggahan ketika dia sedang berada di luar negeri gitu, terus kemudian juga dengan baju yang apa ya, maksudnya baju yang lumayan terbuka gitu ya, sebagai seorang bayangkari yang biasanya kita tidak mengenalnya tidak dengan demikian lah ya, apalagi dia masih istri bribka dan suaminya juga bertugasnya di polsek, bukan di Polres gitu. Ini yang kemudian dicecar gitu ya oleh netizen, dan apalagi ketika dia kemudian tidak didamaikan, ini kan sepertinya ujung-ujungnya restoratif justice gitu ya. Ketika tidak didamaikan itu dia sedang berada di Bali, sedang melakukan pekerjaan, mungkin ya sebagian pekerjaan dari endorsement itu tadi begitu. Dan kemudian juga yang tidak bijak dikecam juga oleh netizen adalah sikap si Bribka Nuril tersebut, yang sepertinya dia kalau seandainya benar suara yang terekam di video itu adalah suara dari si suami, dia sungguh-sungguh tidak bijaksana, karena justru kesannya seperti mengompori sikap dari istrinya yang memaki-maki anak SMK tersebut. Ini memang ya, kelihatannya era media sosial ini kita mesti bijak-bijak ya dalam soal begini. Iya. Jadi itu apa ya, itu sih jadi seleb gitu. Lihat aja di Indonesia orang tuh seleb itu jadi apa ya, target dikejar ya, karena memang kelihatannya selain apa ya, selain mungkin menghasilkan sesuatu gitu ya, juga mereka merasa punya status sosial tersendiri. Lihat ketika di daerah kok banyak muncul seleb-seleb semacam itu, dan kebanyakan sebenarnya realitas hidup mereka itu tidak seperti yang mereka tampilkan di di media sosial loh ya. Sebenarnya jauh dari itu tadi yang saya sebut, kan ada video dia pakai mobil Alphard di kawal dan sebagainya gitu kan. Ini kan kelas perwira, istri perwira gitu, dan sebenarnya Kapolres pun menurut saya nggak pantas pakai Alphard itu gitu. Kalau kelas pengusaha ya pantas gitu, tapi ini hanya petugasnya di Polsek pun, dan bukan Kapolsek juga ya, dia hanya petugas saja, apa itu kepala seksi apa di situ kalau di kita kalau pakai Alphard pantas. Iya betul Mas Ersu. Pantas karena kita pengusaha. Jalan soal ini. Kita kalau Wulan Guritno nih, nah ini kalau ini memang dia seleb ya, dia sosialita, seleb dan sosialita juga kalau itu di tingkat nasional lah Mbak ya, karena dia seorang bintang film ya, cukup dikenal gitu. Tapi kasus yang terbaru ini saya nggak terlalu mengikuti, saya cuma sempat membaca-baca, kata dia sebenarnya kasus sudah lama, kenapa sekarang diungkit lagi, kalau nggak salah begitu kasusnya Mbak ya. Iya, jadi sedikit menyambut kepada yang dari kasus Nuril itu, kemarin sudah
Pak, kemarin berarti hari Rabu ya sudah terjadi perdamaian, Tuntun ya? setelah dipertemukan gitu dengan orang tua dari anak siswa tersebut, dan kemudian baik guru maupun suaminya menangis gitu ya, dipertemukan dengan ada Kapolres dan sebagainya begitu ya. Kita berharap supaya dengan segala keputusan nanti saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG Nuril dan TikTok Polda Madura tidak sepantasnya dilakukan. Saya sadar bahwa media sosial adalah salah satu alat dalam berkomunikasi dan berdemokrasi. Namun saya telah kehilangan kendali dan melakukan hal-hal tidak terpuji sehingga menyebabkan kondisi anak tidak nyaman bagi saudari Laila Nur Asri Sohibah dan keluarga, SMK 1 Probolinggo serta institusi Polri dan organisasi Bayangkari. Saya berjanji akan lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial. Hari ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. istri-istri para polisi ini ya tidak seperti itulah begitu ya, melakukan sesuatu yang bisa dicontoh ya sesuai dengan pekerjaan suaminya lah kan. Pak Listio Sigit Kapolri begitu juga sudah berkali-kali begitu, tidak hanya sekali tapi menekankan soal apa etika dan adab itu. Nah kemudian kalau soal Wulan Guritno ini memang Mas itu ini memang dilaporkan, tapi saya rasa ini tidak hanya soal Wulan Guritno, karena saya tuh termasuk yang sebel Mas Ersu. Kalau membuka YouTube misalnya itu langsung ada artis begitu yang mempromosikan judi online. Memang dia bilang mengatakannya itu adalah game online gitu. Kalau kamu sedang gabut, kamu sedang tidak ada kerjaan, yuk main game online, di sini menghasilkan loh. Game apa yang menghasilkan begitu ya? Ya tentunya kalau game itu memang ada taruhan di situ. Kalau seandainya game itu memang ada permainan di situ yang kemudian kita bisa menghasilkan poin, diubah menjadi uang dan sebagainya. Dan itu udah pasti judi online Mas Yesu. Jadi sebel sebetulnya gitu ya, dan heran bagaimana bisa selama sekian bulan bahkan bertahun-tahun itu si artis begitu bisa mempromosikan judi online itu tanpa di take down. Ini ada apa gitu? Kalau saya saja membuka akun medsos begitu langsung ada promosi tersebut, tentunya tidak mungkin kalau Kominfo juga tidak menerima promosi tersebut begitu ya di akun-akun pegawai Kominfo. Nah kalau khusus untuk Wulan Guritno ini memang dia dilaporkan ke Bareskrim Mas Ersu, ke Direktorat Cyber, yaitu karena dia mempromosikan judi online. Memang kejadiannya ini yang tahun 2020 lah begitu ya, dan kemudian mungkin belakangan dia sudah tidak mempromosikan lagi, tapi memang hal seperti ini sampai sekarang pun masih ramai Mas Ersu. Jadi kalau yang daftar yang dilaporkan ke Bareskrim itu ada sekitar 26 public figure. Jadi profesinya itu ada selegram, ada artis, terus kemudian ada penyanyi, ada aktor film dan sebagainya. Ini bukan artis-artis yang tidak punya nama, ini adalah yang punya nama besar. Bahkan saya lihat yang tidak hanya anak-anak muda tapi yang usianya sudah 40-50 tahun pun ada yang mempromosikan. Saya juga heran, ini kok bisa ya, dan mereka selalu beralasan bahwa seperti kayak dijebak gitu, tidak tahu bahwa itu adalah judi online, mereka taunya itu adalah game online. Bagaimana mungkin Mas Ersu untuk mengendorse atau si artis tersebut menjadi bahkan ada yang menjadi brand ambassador gitu ya, misalnya untuk kasus-kasus yang sebelumnya itu yang melibatkan penipuan lah begitu, itu kan pihak manajemen juga ikut mengontrol, pihak agent itu. Jadi dan agent itu sendiri tidak hanya satu orang, ada legalnya, ada berbagai macam lah sebelum memberikan pekerjaan itu kepada artisnya. Jadi dalam hal ini tidak hanya artis saja, artis juga memiliki agen, memiliki manajemen yang harusnya mereka memiliki sistem kontrol. Saya rasa ini masalah uang ya, begitu gampang. Ini kan pekerjaan yang mereka hanya sekedar cuap-cuap begitu, tidak sampai 1 menit, tapi imbalan yang dihasilkan bisa ratusan juta, bahkan kalau seandainya terus berlanjut bisa sampai miliaran begitu. Jadi pekerjaan yang sungguh-sungguh tidak memerlukan effort cukup besar, tidak memerlukan talent yang signifikan begitu, tapi cukup dengan menjual namanya saja begitu untuk menarik orang untuk mengikuti judi online yang dia tawarkan. Ini berbahaya sekali Mas Ersu, karena judi online ini kan sangat-sangat merusak bangsa. Orang sampai bunuh diri, orang sampai jual rumah, orang sampai tidak bisa menyekolahkan anaknya dan sebagainya. Ini kerusakannya sangat-sangat besar.
sampai menarik kena itu ya. kan ada ide dia Tapi mau ada dijadikan juga yang juta tadi yang menjadi tangga judi sampai online dan kemudian Menang 1 miliar. saya baca juga di situ Udah habis bercandanya ini Oh, nanti dia bisa siapa menang tadi ya? si Terus Nur sekarang main lagi selebgram nggak dia? Masih yang di Hah? Bigo ya tadi itu ya. Oh iya, Masih iya. menangan. Dengan kerjanya itu Restoran dong. ini Hah? mau dijadikan Kerjanya duta apa itu. dia kalau yang itu Dia nggak punya kerjaan, kerjanya Duta anak online itu. main. Kadang-kadang duta ini duta sampai memaki 100 anak magang dapat begitu ya. kan. Iya memang sih dari Menkominfo ya, Menteri Kominfo yaitu Budi Aris Setiadi ini tanggal 4 September yang lalu sesudah bertemu dengan rapat kerja dengan Komisi 1, dia memang mengatakan kepada media bahwa ada kemungkinan ini Wulan Guritno itu tidak hanya dia tapi juga artis lainnya akan dijadikan jurkam. Jadi duta anti judi online dan kemudian menjadi Lagi, juru kan? kampanye agar orang melek judi online. Alasannya adalah bahwa mereka itu beralasan tidak paham bahwa yang mereka promosikan adalah judi online. Mereka taunya itu adalah game, sehingga mereka akan terus Mana ya kemudian kadang akan polisi? dijadikan jurkam gitu. Jangan sampai tertipu seperti mereka. Ini juga aneh sih Mas Yesu, makanya kemudian ramai sekali. Ini berita ini sebetulnya cukup ramai, cuman karena kita off the record selama ini lebih concern kepada berita politik polisi ya. nggak bisa Jadi nangkep judi online, berita ya? ini memang Bisa, belum pernah kemarin kita banyak bahas. yang Tapi ketangkep. ini Itu sesuatu yang masih main aneh. terus, Pak. Kalau seandainya Iya, orang masih, yang dia kan terlibat posisinya narkoba kemudian kadang-kadang menjadi nggak duta dikendalikan di narkoba. Indonesia. Orang Yang tidak dikendalikan bisa di Indonesia kan mengucapkan, kemarin banyak. Pancasila Yang mengendalikan gitu, Singapura, 5 Cina, sila dari kayak mana Pancasila kalau kayak kemudian gitu dijadikan servernya di duta sana? Pancasila. Ini kan sudah berkali-kali ini Mas Yersu terjadi dan orang bertanya ini maksudnya apa ya, dan tidak Orang-orang yang efektif juga. mengendalikan di sana ada yang harusnya kemarin ada yang di itu Rusia yang bareng. anggota DPRD, Bingung kalau kayak gitu polisi. DKI yang dari PDIP yang dipecat jangan dipecat Jadi dong, dia blokir juga itu jadi lah duta salah duta satunya. untuk judi slot juga dan dia itu ada netizen yang mengatakan itu juga seperti Mas Hersu, harusnya dia jadi duta anti slot gitu. Apa ya, kita kadang speechless dengan pernyataan seperti ini. Tapi Budi Ari sendiri, Menkominfo sendiri setelah mendapatkan berbagai kekecewaan lah, mendapatkan di media sosial itu memang ramai banget, dan apalagi di Twitter gitu soal ini gitu. Bagaimana seorang Budi Ari malah justru akan menjadikan Wulan Guritno itu sebagai jurkam anti judi online. Kenapa bukan orang yang memang tidak betul-betul melakukan judi online atau artis-artis yang memang memiliki etika, yang memiliki adab, dan kemudian dia menolak judi online, dia menceritakan soal bagaimana cara dia mengetahui. Jadi yang cerdas lah, artis cerdas, bukan yang malah yang seperti ini. Wulan Guritno ini kalau saya kenal ini adalah artis yang cerdas Mas Hersu. Jadi dia memiliki dia juga memiliki kapasitas tersendiri lah sebagai bintang film. Dia juga bintang film yang bagus. Jadi cukup heran juga dia menerima endorse untuk judi online ini. Nah, apalagi Menkominfo itu kemudian akan menjadikan sebagai duta judi online. Nah, tapi terakhir Budi Ari mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan Wulan Guritno ini. Jadi usulannya itu memang karena dia menginginkan mungkin sebagai ya semacam Pak Jokowi lah. Pak Jokowi kan memang senang menggunakan public figure, influencer dan sebagainya. Mungkin hampir-hampir seperti itu supaya kampanye anti judi online ini diterima oleh masyarakat begitu. Nanti kita bicara ke urusan bisnis kita biasanya ya. Politik ini perkembangan terbaru menurut saya yang sangat menarik ini. Satu tentu saja keputusan Demokrat, katanya udah Demokrat itu betul-betul dibakar jembatannya untuk kembali ke koalisi perubahan kesatuan. Yang menyatakan bahwa kecenderungannya memang sulit untuk membangun poros baru. Nah, artinya kan kemarin ada wacana semacam itu. Artinya kalau nggak membangun poros baru ya artinya dia memilih antara Ganjar atau Pak Prabowo, kan begitu pilihannya. Dan yang lebih menarik lagi, mereka menyatakan bahwa ini 38 DPD tidak ingin kembali ke sakit hati, tidak ingin kembali ke koalisi perubahan kesatuan, dan mereka juga menyatakan tidak lagi untuk memasang target ingin menjadi calon wakil presiden. Nah, saya bilang kenapa nggak dari kemarin ya, mesti kayak gini. Ini kan urusannya beres, sebenarnya lebih enak itu daripada lain, tapi dengan posisi yang lebih rendah, bargainingnya kan pasti lebih rendah kalau bergabung dengan yang lain. Dan kemudian bagaimana dengan semangat narasi perubahan yang selalu disampaikan seperti itu gitu. Iya, sepertinya narasi perubahan akan berubah ya Mas Hersu. Ya itulah kenapa disebut perubahan, karena dia akan berubah begitu kan ya. Iya, dalam hal ini saya rasa dia akan masuk ke dalam sebuah koalisi yang baru karena dia datang belakangan, maka dia juga
tidak bisa saya rasa dia kemudian mengambil take position yang kemudian lebih tinggi daripada yang lainnya, walaupun dia membawa elektabilitas atau suara yang lebih tinggi seperti Demokrat seandainya masuk ke Ganjar Pranowo. Dan kemudian ini juga yang menjadi rekonsiliasi saya rasa ya kalau seandainya itu terjadi, karena saya lihat kalau di media sosial apalagi di Twitter itu seperti Deddy Sitorus gitu ya, itu bisa bersangkutan dengan aktivis-aktivis dari Partai Demokrat begitu kan, yang mereka kan akunnya akun organik bukan akun buzzer. Deddy Sitorus juga ini adalah anggota DPR dari PDIP yang aktif begitu ya, bukan buzzer gitu. Tapi apa yang dilakukan para kader Demokrat ini kan banyak yang muda Mas Yesus, dan banyak sekali itu yang aktif memang di media sosial. Mereka biasanya melakukan tweet war atau mereka perang kata-kata lah begitu di media sosial. Nah sekarang kalau saya memang ini jadi bergabung, ini kan menjadi sesuatu yang menarik begitu, bagaimana mereka yang tadinya selalu mencari kesalahan satu sama lain kemudian sekarang bisa saling mencari kebaikan satu sama lain, kan pastinya begitu. Dan saya rasa sih antara Ibu Mega dan SBY begitu ya, ini kan masih dalam proses sepertinya begitu. Dan kemudian juga menurut Deddy Sitorus gitu masih menunggu kejelasan dari Demokrat apakah memang betul-betul mereka ingin bergabung dengan koalisi dari PDIP. Kalau seandainya bergabung baru akan dijadikan akan dicarikan jalan untuk antara Ibu Megawati dan Pak SBY ini untuk bertemu begitu. Nah seperti kata Jan Sitindaon ya, kalau seandainya bertemu itu seperti tembok Berlin yang runtuh. Wah, tembok Berlin yang runtuh ini dulu adalah legend ya Mas Irsu ya. Setelah puluhan tahun tembok Berlin ini sepertinya tidak akan pernah runtuh dan akhirnya runtuh begitu kan. Mungkin itu akan terjadi begitu. Tapi kalau melihat situasinya sebenarnya sebelumnya orang banyak dan pengamat juga banyak menilai bahwa Demokrat ini sepertinya akan cenderungnya bergabungnya dengan Prabowo, selain juga di masa lalu memiliki sejarah bergabung dan sebagainya. Sepertinya juga akan lebih nyaman gitu ya, karena kalau Pak Prabowo mereka sudah tahu betul karakternya gitu, dan juga tidak akan melakukan tekanan, sepertinya juga akan menyambut dengan terbuka, tidak terlalu dengan yang syarat-syarat tertentu yang diubar lah gitu. Tapi kan Prabowo juga pasti ingat, pasti dia pesan boleh nggak Bu, tapi jangan bilang gua kardus lagi ya, digital kardus. Kan sudah dirangkul dulu Andi Ariefnya pada tahun 2019. Ya. Itu saya kira pilihan-pilihan yang saya kira tidak mudah buat Demokrat ya, karena merasa marah tadi ya. Kita mesti mengingatkan bahwa rasa marah itu buat kita jadi seperti membakar hati ya. Jadi sebenarnya kita diingatkan kalau mau campur kita dibahas makan juga. Ya tidaknya nggak usah. Jadi kalau marah tarik nafas dulu lah. Jangan nyambil keputusan gitu, nggak usah pakai langsung maki-maki sana sini ya, gitu. Dampaknya ya seperti sekarang yang terjadi. Jelek sekali ya karena memori publik tentang kalimat yang dilontarkan, tapi padahal kan sebenarnya mereka ini juga nanti sangat mungkin kalau masuk putaran 2 kan akan ada kembali lagi kan. Kalau kayak gini udah ditutup jembatannya udah dibakar, jadi repot kalau gitu. Iya, dan mungkin memang saya rasa kemarahannya itu lebih berdominasi daripada pikiran untuk membicarakan Mas itu, karena memang kalau kita melihat kronologisnya ketika Pak SBY melakukan jumpa pers dan kemudian cukup lama itu kan kemarahannya berlangsung begitu, dan semuanya mendengar, seluruh Indonesia mendengar, jadi bukan sesuatu yang poin-poin saja, tapi betul-betul dijelaskan secara lugas. Dan kalau melihat itu kan jadi sebelum ada pembicaraan kan, ya sampai sekarang pun tidak ada pembicaraan gitu. Tapi artinya memang tidak ada kalau yang istilah orang Islam adalah tabayun sebetulnya ya. Apakah betul-betul itu marahnya itu langsung seperti itu begitu, dan kemudian kalau saya memang sudah terjadi itu saya rasa padahal kalau dengan kejadian yang sudah terjadi dan kemudian dilakukan tabayun, Demokrat ini malah akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar karena dia nggak jadi cawapres Mas Ahaye, dan kemudian bisa jadi dia oke, saya setuju, saya ikut bergabung, tapi mendapatkan kompensasi misalnya jatah menteri, menko apa dan sebagainya yang lebih besar. Mendingan tapi ya semuanya sudah terjadi, dan saya rasa sekarang ini tetap saja dari PDIP belum saatnya tuh Ahaye itu jadi wakil. Prabowo nanti itu tetap setidaknya kalau menang Ahaye itu nanti jadi menteri begitu ya, yang akan menjadi cawapresnya. Jadi menteri tahun depan, baru kan masih umur masih ini.
Pak Mahfud gitu misalnya, Tahun depan gitu, masih yang bisa, muncul, kan? gitu. Tapi sampai sekarang memang masih belum Tapi ya jelas itulah. gitu ya. Tapi kalau dari Gerindra atau koalisi dari Pak Prabowo ini sudah mulai ada, seperti misalnya kemarin ketemu dengan Yedi Wahid ya Mas Irsu, dan kemudian Hasim gitu adik Pak Prabowo itu mengatakan bahwa iya ada kemungkinan nama Yedi Wahid adalah salah satu yang dimungkinkan untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah ini kan beda dengan perkataan dia sebelumnya soal Caimin yang mengatakan bahwa Caimin tidak akan menjadi cawapres. Kalau seandainya memang Caimin menjadi cawapres itu sudah pasti sejak tahun lalu itu dia menjadi cawapres. Ini sambutannya cukup berbeda. Saya kira memang sekarang ini posisi, saya malah melihat posisi Pak Prabowo itu paling lemah ya. Artinya sebelum ini kita belum tahu kemana Pak Jokowi akan berlabuh ya. Kalau tanpa Pak Jokowi menurut saya koalisinya di Pak Prabowo itu paling lemah sekarang. Karena kita tahu ada Pak Pan, saya kira nggak bisa terlalu diandalkan karena masa pemilihannya juga mayoritas akan memilih Anies Baswedan. Sementara Golkar kita tahu ya kalau nggak ada calon presidennya ngapain mereka kerja keras. Ini para kadernya lebih fokus mereka pada pilek nantinya ya. Jadi Pak Prabowo yang berat sekarang situasi Pak Prabowo aja sendirian dari parlemen. Mungkin kita masih bisa lihat partai non parlemen seperti Gelora gitu yang bisa kerja karena ini bagaimanapun kan ini ex PKS gitu yang selama ini mereka cukup solid kalau melakukan kerja politik kan begitu ya. Setelah ditinggal Caimin ya ini ada yang mengubah pesat nih Pak Prabowo untuk Jawa Timur, dan saya kira ini yang coba ditutupi dengan pertemuan Yeni. Meskipun menurut ini kalau dibandingkan dengan Caimin jelas jauh ya kapasitasnya dan juga jaringan apanya masa di NU-nya pasti jauh lebih kuat Caimin, karena Caimin kan berapa puluh tahun nih, 20 tahun itu jadi tokoh politik di PKB gitu ya. Sementara ya ini kan relatif tidak pernah terlibat dalam kerja semacam ini bersama dengan Grassroots Nahdien kan begitu. Jadi ya wajar kalau Pak Prabowo kemudian sekarang melakukan manuver macam-macam semacam itu. Dia Pak Prabowo mungkin akan unggul nanti kalau akhirnya Gibran itu dalam wakil presidennya, dan artinya itu mesin kekuasaan itu akan bekerja gitu. Tapi Pak ya, misalnya tadi Anda menyinggung soal Ganjar, saya mendengar sebenarnya mereka itu ngincar sekarang bukan NU lagi, kelihatannya yang targetnya itu adalah Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat itu. Karena dia sekarang anggota dari Partai Golkar kan begitu. Dan kalau Partai Golkar sepakat berarti kan ada kemungkinan kalau Golkar dan cabut dari Prabowo. Nah itu kan makin berat posisinya Pak Prabowo kalau tiba-tiba misalnya katakanlah akhirnya Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil. Dan kalau Ridwan Kamil itu berpasangan berarti kan Golkar itu harus basic dari Golkar, karena dia sekarang jadi anggota Golkar, istrinya juga calon dari Golkar begitu. Nah dengan begitu artinya Golkar juga mungkin cabut dari Pak Prabowo. Jadi ini menarik sekali mungkin kita koalisinya itu Mbak, dan pokoknya jangan terlalu cepat ambil kesimpulan dulu karena ini semuanya belum final. Iya betul. Dan kemudian juga Ridwan Kamil ini juga masih menjadi pasti pertimbangan yang cukup pertimbangannya harus cukup teliti begitu ya Mas ya. Karena belakangan Ridwan Kamil juga bermunculan dengan kelompok Islam, kita bisa katakan demikian, mendapatkan protes keras dari kelompok Islam karena dia ingin mendirikan patung di Gor Saparua di Jawa Barat ya, sekitar 20 meter patung Bung Karno begitulah ya, yang orang kemudian menuduhnya itu untuk mengambil hati Ibu Mega seperti biasa kan, orang-orang mendirikan patung untuk mengambil hati PDIP, Bu Mega dalam hal ini. Dan kemudian sampai terakhir juga dia isu ini masih terus bergerak begitu, karena memang belum dibatalkan juga sepertinya seperti itu. Dan sampai akhir jabatannya juga dia terus mendapatkan protes gitu. Dan kemudian juga sepertinya kalau Ridwan Kamil mungkin kalau di Jawa Barat sebagian pendukungnya malah justru yang anak-anak muda yang sering TikTok di akun Twitter maupun di akun Instagramnya dia begitu. Tidak terlalu mengakar juga nama Ridwan Kamil sama Serso, tapi mungkin kalau secara elektabilitas gitu dia memang di atas gitu ya, lumayan di atas gitu. Dan ya kita masih wait and see lah begitu. Apakah AHY lebih lebih menjual ataukah Ridwan Kamil? Apakah kalau Ridwan Kamil dijadikan cawapres apakah kemudian juga akan menarik Golkar begitu kan? Karena berarti Golkar hasil munasnya harus berubah begitu, bukan lagi Erlangga Hartarto tapi Ridwan Kamil. Ya, tetapi kan partai-partai itu berpikir sebagai
cawapres itu kan bagian dari yang kita sebut selalu kotil efek gitu ya. Pak Prabowo dan masuk Gibran, Golkar dapat apa? Nggak dapat apa-apa, ya kan? Iya. Nanti dapat 3 kabinet, tapi untuk tujuan pemilu legislatif itu sama sekali tidak punya nilai tambah sama sekali. Betul. Di Prabowo sekarang, dan kalau dia tidak mendapat posisi sebagai calon wakil presiden, dan rasanya saya kira tidak gitu ya Pak. Ya, tidak dapat juga gitu kan. Iya. Ya sepertinya sekarang untuk pemilu 2024 ini banyak yang boncos lah, sudah netizen tuh seperti itu. Karena banyak yang ini dideklarasikannya sebagai apa, atau diputuskan dalam Munas, atau diputuskan dalam Rapimnas, atau diputuskan apa sebagai apa, tapi ternyata juga tidak tercapai begitu. Dan deal-dealnya sepertinya walaupun masih ada waktu, ini berapa bulan masih sampai bulan Oktober, masih sekitar 1 bulan lagi, tapi sepertinya juga tidak akan mendapatkan itu. Mungkin dalam pekan-pekan ini kita akan segera mengetahui ya cawapres yang sebetulnya dari Ganjar, dan kemudian juga dari Pak Prabowo itu dari mana gitu. Kira buat kita semakin kacau begini, peta perkoalisian semakin menarik. Mas Ersu, dan kemarin seperti kita melihat seperti Yeni Wahid gitu datang sekitar pukul 5 di Kertanegara 4 di kediaman Pak Prabowo begitu ya, dan kemudian 1 jam kemudian pukul 6 menyusul itu Ibu Nuriyah begitu, ibu dari Yeni Wahid. Ini cukup menarik karena sebelumnya kita tahu yang sowan kepada Ibu Nuriyah ke Ciganjur itu adalah Ganjar Pranowo, sementara 2 calon lainnya yaitu Anies dan juga Prabowo belum sowan ke kediaman gitu. Tapi malah justru kemarin Ibu Sinta Nuriyah itu malah datang ke kediamannya Prabowo menyusul Yeni, walaupun mungkin ya kita tahu Ibu Sinta ini kan dalam keadaan fisik yang tidak baik begitu ya, jadi dia tidak turun begitu. Walaupun demikian juga ada percakapan dengan Prabowo, karena Prabowo kemudian menghampiri ke mobilnya dan terjadi percakapan antara Yeni, ibu, dan kemudian dengan Prabowo. Dari situ saja kita sudah melihat seorang Sinta Nuriyah mendatangi Prabowo, dan Yeni pun mengatakan bahwa Prabowo adalah dalam prioritas teratas, kurang lebih dia mengatakan demikian, dari 2 antara capres, yaitu kalau Anies dia sudah tidak, kan Anies sudah mengatakan bahwa siapapun yang cawapresnya Caimin maka dia tidak akan mendukung begitu. Dan kita tahu juga Yeni ini adalah sebagai anggota dari PBNU gitu ya Mas Ersu, yang tentunya ya sejauh ini PBNU bersilang jalan lah dengan Caimin. Jadi petanya ya seperti itu. Kita tidak tahu apakah kemudian Yeni ini akan digait oleh Prabowo sebagai prioritas kedua. Kalau saya tidak mendapatkan Gibran, ya kita masih akan menunggu. Oke, lagi kita mesti akhiri perbincangan kita. Ya. Oke, selamat berlibur Mas Ersu ya. Ini banyak. Tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the Terus berulang kali masuk penjara lagi, keluar datang ke Indonesia diurus lagi, ya. Terus masuk penjara lagi 3 kali kawan ini masuk penjara. Waduh, bahaya ini. Kalau Cina nanti lebih maju dari Amerika, bahaya buat saya. Makanya Trump jadi presiden, dia yang mulai. Oke, sekarang nggak ada lagi Pak Jokowi yang Trump. Itu harus kita satukan ekosistemnya dengan bangga. Kalau ekonomi itu ekonomi tidak tercatat lah. Itu ada dari mulai
ini sangat spesial karena selain tamu utama kita juga punya kita kehadiran 2 orang spesial malam hari ini yang baru saja tiba. Ada Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan dan Pak Menkominfo Budi Aristiadi. Wah, Pak Zul, ya silakan Pak. Ya Pak. Ya gitu. Dan kita TikTok gimana Pak? Pak Budi Aristiadi ini udah bicara soal the internet of everything. Iya. Bukan cuma IoT ya. IoT. Internet of everything. Jadi silakan buat Bapak Ibu yang baru tiba, silakan diisi tempatnya ya. Silakan. Betul, karena di saat-saat musim politik kayak gini semua orang berebut tempat. Jadi jangan sampai Anda melihat tempat-tempat masih kosong. Ya, silakan pilih kursi negara demokrasi bebas ya. Kecuali kursi bos. Ada Pak Zulkifli Hasan juga baru balik dari India ya Pak ya. Bagi dia Pak. Ya. India di mana Pak? Di Bangalore atau di New Delhi? Pak, kasih dulu mic Pak. Kasih dulu mikrofon Pak. Duduk aja ya. Iya, Jakarta Mumbai, dari Mumbai Jaipur, Jaipur New Delhi. Cuaca panas apa angkat-angkat kuku? Bapak di Cuaca enak, perasaan yang panas. Udah belum mulai ini kawan. Mantap. Ini baru panas. Ini beda loh Pak sama acara politik Pak. Kalau acara politik biasanya politisi yang bayar, ini mereka yang bayar. Iya, tapi kan buat saya ini buat malam justru ini hiburan. Betul. Iya. Ya, ini baru wajah-wajah kalau dikasih 100.000 nolak nih Pak. Gini Pak. Apalagi kasih sembako doang kan. Iya. Jadi ini market baru dalam politik. Dan biasanya nih kalau tamu kita udah siap belum ya? Tamu spesial kita. Gimana Mas? Berapa di sini Pak? Hah? Berapa di sini? Nah, kalau biasanya itu ya, Belum Pak? kita itu kalau nonton bioskop menghindari duduk paling depan ya. Ya kan karena paling dekat layar. Udah paling ketahuan juga biasanya. Kalau sekarang ini paling depan atau paling premium? Gitu. Dan kita lihat ada teman-teman lama nih, ini ada dari Riau ya. Ketua Golkar. dari Riau. Golkar. Oh iya, benar. Golkar. Iya. Golkar ini masih KIB ya? Oh, khusus itu. Enggak lah. Gue lupa ada Pak Zul. Ini kan udah kaku. Dan ya, tanpa harus berlama-lama lagi, kita sambut dengan meriah the one and only Khairul Tanjung. Tanjung. Malam Pak. Ini wawancara saya paling mendekatkan. Apa kabar Pak? Pak, ini ada 2 politisi depan kita Pak. Ada Pak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, dan Pak Menkominfo Budi Aristiadi. Kemudian Pak, ini satu-satunya forum yang beliau berdua hadirkan di mana orang yang dibayar tapi mereka yang bayar Pak. Bawa Pak Cendri, tepuk tangan sekali untuk Pak Cendri. Betul. Ada deh. Udah mulai. Dulu lah ini. Dulu. Apa kabar Pak Cendri? Gua monteran tuh gua. Iya, apalagi Pokoknya dari gua kecil di Sumatera orang kaya yang gua tahu tuh cuma Khairul Tanjung. Pak, tapi ini satu pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan orang tapi nggak boleh. Bapak ini kan selalu ada namanya dalam deretan orang terkaya dan ini kalau nggak agak sensitif sarah, tapi maksudku Bapak satu-satunya yang orang non Tionghoa gitu ya yang ada di 10 besar itu kenapa bisa bikin tahu tuh Khairul Tanjung ada di deretan terbilang ini? Simpel aja, karena teman-teman saya yang yang istimewa itu bilang katanya CT itu lebih Cina dari Cina. Coba itu gimana menerjemahkan? Itu Anda setuju atau gimana Pak? Ya diaminin aja lah. Iya. Ya, diaminin aja. Itu jadi semua yang baik-baik, yang paling punya itu bisa menginspirasi. Bisa terus maju ya, terus bisa lebih sejahtera lagi, paling nggak cepat
kita juga nggak tahu cara ngitungnya dia gimana. Ya, dia nggak tahu utang kita berapa. Iya. Jadi kan, Nah, Utangnya Pak banyak Jody rupanya. satu dari sedikit orang lah yang pernah punya KM yang utang, pengalaman Pak. di pemerintahan dan bisnis. Kalau di bisnis kan ngadepin manusia-manusia kayak ini kan di kantor gitu kan. Nah, di pemerintahan kan ada kalau bisnis ini nggak bisnis, Bu, ini perintah.